Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wa uthna alaihi subhanahu wa thana'ad dhakirin al-mukhbitin. أحمده على أفضاله العظيمة وأشكره على نعمه الكريمة أحمده على نعمه الكثار وعطائه المدرار لا نحصي ثناء عليه هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan alam, imamnya orang-orang bertakwa, penutup para nabi dan rasul, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat baginda Rasul di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua saya, adik-adik yang kami banggakan. Kalau tidak silap 3 atau 2 minggu, 3 minggu atau 2 minggu, 3 minggu ya. Malam 3 Jumat yang lalu saya sehabis maghrib juga di sini. Maghrib yang berbahagia ini menjelang Isya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik udah dapat roti semuanya? Sudah ya? Kalau sudah berarti duduk, tenang, dengarkan. Jangan ribut. Sudah dapat roti semua? Sudah? Sudah ya? Kalau belum, di depan masih banyak. Bapak Ibu, orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diungkapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, yustaqbalu bani Adam arba'u nuhabat. Manusia, bani Adam, anak Adam itu akan dirampas 4 perkara dari dirinya. Suka tak suka, mau tak mau, pasti diambil dari diri kita. Yuntahabu malakul mautu ruhahu. Malaikat maut akan secara paksa mencabut rohnya. Malaikat maut akan secara paksa mencabut roh. Wa yuntahabul warathatu malahu. Ahli waris akan secara paksa menguasai harta yang kita miliki. Tadi kan dicabut roh kita, mati, maka harta kita milik orang lain. Wa yuntahabud duda jismahu.
Cacing-cacing ulat akan secara paksa menggerogoti jismahu. Mati, harta kita dikuasai orang, kita dikubur, tubuh kita dimakan cacing tanah. Wayun tahabul khusama'u amalahu. Musuh-musuh akan secara paksa mengambil amalnya. Apa namanya? Orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita aniaya, nanti di akhirat akan secara paksa mengambil amal kita. Yang pertama, ruh kita dipaksa keluar dari jasad. Yang kedua, begitu kita mati, mau tak mau, harta bapak ibu milik ahli waris. Begitu kita mati, harta milik ahli waris, dikubur orang kita ke tanah, 2-3 hari cacing ulat datang Pak, menggerogoti tubuh kita. Yang keempat, kalau kita pernah menyakiti orang lain di dunia ini belum termaafkan, nanti dipaksa Tuhan kita, amal kita diberikan kepada orang tersebut. Jadi ada 4 perkara yang dipaksa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dirampas dari diri kita. Dirampas secara paksa. Mau tak mau, suka tak suka, diambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup kita dimulai ketika bertemunya sel telur dengan ovum, ayah dan ibu kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 secara rinci disebutkan Allah Subhanahu wa taala proses kejadian manusia Bapak Ibu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Setetes air hina fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Jadi rahim ibu-ibu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat yang kokoh. Nutfatan fi qararin makin, mani setetes air tadi ditempatkan di dalam rahim seorang perempuan, dan kata Allah rahim itu kokoh. Mohon maaf, makanya begitu ibu pun hamil, elastis dia, kokoh dia Bapak Ibu, kuat dia. Itulah rahim perempuan. Siapa yang bilang itu kokoh? Allah Subhanahu wa taala sendiri Ibu. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan. Kemudian nutfah tadi menjadi 'alaqah, segumpal darah. Dari setetes air segumpal darah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian segumpal darah tadi mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama, menjadi segumpal daging. Fase keempat, daging itu dibalut dengan tulang. Itu fasenya 40 hari Bapak Ibu. 4 kali 4 120 hari. Maka ruh ditiupkan ke dalam diri kita ketika kita di dalam kandungan ibu kita, ketika masa kandungan berusia 120 hari. Barulah janin itu nanti ada nyawanya Bapak Ibu, bergerak-geraklah itu. Jadi kalau di USG, sekarang modern kan Bapak Ibu, nampaklah itu udah mulai bergerak-gerak. Fakasawnal 'idhama lahma, kemudian dibalut dengan tulang. Diciptakan Tuhan tulang. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian diciptakanlah khalqan akhar dengan berbagai bentuk. Jadilah bapak. Dari di USG mama kita, oh laki-laki anakku. Ada pula tandanya nampak kan Pak? Oh perempuan. Ada kadang-kadang tak nampak, ditebak-tebaklah macam-macamnya laki-laki. Misal kira-kira begitu Pak. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bapak Ibu, itu adalah proses penciptaan kita. Rinci disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum ada ilmu kedokteran, Al-Qur'an sudah bercerita. 40 hari setetes mani, 40 hari darah, 40 hari daging, 40 hari dibalut dengan tulang. Selanjutnya 121 hari ditiupkan ruh. Hidup kita Bapak Ibu 9 bulan lahir sampai sekarang jadilah bapak.
jadi anak-anak, bahkan sampai sekarang udah punya anak. Proses kehidupan kita Bapak Ibu, inilah yang kita jalani setiap hari, bekerja seterus dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam proses kehidupan kita sehari-hari, kadang tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tak semestinya. Ketika Allah Subhanahu, dalam hadis Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, maka ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis sahih dan valid Bapak Ibu. Dalam Al-Qur'an juga ketika Allah Subhanahu wa taala menanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Jadi di dalam rahim Bapak Ibu kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika fase ditiupkannya ruh ketika kita dalam kandungan ibu kita, tertulislah di sana ajal kita, usia kita, umur, rezeki, jodoh dan seterusnya. Begitu dalam hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz kita nih kalau sudah dibilang Tuhan kemarin di alam rahim baik, apakah mungkin jadi buruk? Atau sebaliknya, buruk menjadi yang baik? Bapak Ibu, dalam agama kita ada istilah ikhtiar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan banyak ayat-ayat yang lain, "Man 'amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal salih, maka pahalanya untuk dirinya. Barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya. Artinya Bapak Ibu, kita tak pernah dirugikan oleh perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, balasan baik untuk diri kita. Kalau Bapak Ibu berbuat tidak baik, balasan tidak baik juga untuk Bapak dan Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu Bapak Ibu. Fase penciptaan Bapak Ibu, saya dan kita semua sampai dengan usia sebegini besar kita dan setua ini sudah serta sebanyak ini umur kita dan sebentar lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ketika terjadi proses sakaratul maut. Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala merinci Bapak Ibu bagaimana proses terjadinya sakaratul maut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Kalla idza balaghatit taraqi. Sekali-kali jangan begitu, kamu jangan berbuat tidak baik. Idza balaghatit taraqi. Ketika napas telah sampai di kerongkongan. Ini ayat ini cerita tentang orang mau mati, Pak. Orang sakaratul maut. Apa itu? Orang yang lagi gawat-gawat lah kita bilang. Udah sebentar-sebentar lagi. Kalla idza balaghatit taraqi. Jangan begitu kata Tuhan. Apabila atau jika balaghatit taraqi, napas sampai di kerongkongan. Bapak kalau bernapas sekarang itu perutnya pasti bergelombang itu normal. Kalau Bapak sesak napas, yang sakit di perut atau di dada? Dada. Orang yang sesak napas, rongga dadanya akan sempit, mengecil, sulit bernapas. Maka orang yang sakaratul maut itu Bapak Ibu, napasnya tak di perut lagi, tak di dada. Di mana Bapak Ibu? Di kerongkongan aja yang bergerak-gerak. Nggak ada lagi di sini, udah mau habis. Itulah yang kata Allah, idza balaghatit taraqi. Ditanya Tuhan kita Bapak Ibu, apa ayat selanjutnya? Wa qila man raq. Apa kata Allah? Man raq. Dalam proses sakaratul maut, dalam proses napas yang sudah di kerongkongan, man raq. Siapalah orang yang bisa mengobatimu? Itu ditanya Tuhan kita Bapak Ibu. Wa qila man raq. Siapa orang yang bisa
menyembuhkanmu. Ditantang kita. Ada dokter, tak bisa lagi tuh, tak lalu lagi. Dokter pun dah angkat tangan itu Bapak Ibu. Kalau dilihatnya udah tanda-tanda sakaratul maut, apa dibilang sama keluarga pasien biasanya? Banyak-banyak berdoa ya Pak, banyak-banyak berdoa ya Bu. Nah, itu pasti dibilang. Wa qila man raq wa zanna annahul firaq. Jadi Bapak Ibu, informasi ayat ini, wa zanna annahul firaq, orang yang posisi sakaratul maut yang tak bisa lagi diobati, wa zanna annahul firaq, dia menyangka inilah hari perpisahannya. Jadi orang yang sakaratul maut itu Bapak Ibu, rupanya dia udah gamang itu. Khawatir, takut. Sakar itu artinya mabuk. Sakaratul maut itu orang yang linglung antara sadar sama tak sadar. Wa zanna annahul firaq, dia mengira inilah hari perpisahannya. Orang yang sakaratul maut itu sudah berpikir, udahlah, selesailah aku ini. Keluarganya sudah menangis ini semua Bapak Ibu di samping. Sudah menangis dia. Wal tafatis saqu bis saq, bertaut betis kiri dan betis kanan. Versi penafsiran bertaut betis kiri dan betis kanan ini banyak Bapak Ibu. Jadi orang yang sakaratul maut, napasnya di kerongkongan, wa zanna annahul firaq, dia menyangka inilah hari perpisahannya. Wal tafatis saqu bis saq, bertaut betis kiri dan betis kanan itu berpisah atau berjumpa. Ada yang mengatakan berjumpa persoalan yang satu dengan persoalan berikutnya. Apa persoalan yang satu? Sakaratul mautnya. Akan datang persoalan yang lebih besar. Apa itu Bapak Ibu? Tanggung jawab di akhirat. Ada yang mengatakan bertaut betis kiri dan betis kanan itu ada permasalahan yang besar yang dihadapi dan akan ada menghadapi permasalahan yang lebih besar lagi. Itulah perhitungan nanti di akhirat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bertaut betis kiri dan betis kanan itu saking dahsyatnya proses sakaratul maut itu. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sakaratul maut itu seperti dibacok oleh 70 pedang. Versi yang lain seperti duri ditarik, dimasukkan duri ke dalam daging baru dirampas seperti ini. Maka ada doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering juga biasa itu kita lantunkan supaya dimudahkan dalam proses sakaratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dirampas dari diri kita adalah ruh kita Bapak Ibu. Dicabut, diambil secara paksa. Ayatnya Al-Qiyamah ayat 16 sampai 20 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa mundur, tak bisa maju sedikit pun kalau sudah sampai ajal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang salah biasa di tengah-tengah masyarakat kita ialah ketika ada saudara, keluarga, entah ayah, mama, istri, suami, anak dan seterusnya dalam proses sakaratul maut, kita sibuk dengan tangis kita. Ini yang jadi masalah. Ada orang proses sakaratul maut, dikelilingi keluarganya, semua nangis Pak. Ada yang istrinya narik baju anaknya, ada yang anaknya narik baju bapaknya. Karena kan sebentar lagi bakalan selesai, kira-kira begitu. Sebenarnya itu salah. Ketika orang dalam proses sakaratul mautnya, apa yang baik kita lakukan? Mengajari si mayit, menuntun si mayit. Karena dalam hadis, dalam keadaan itu banyak atau beragam cobaan yang datang sama si mayit, semuanya datang. Ada yang menggambarkan mamanya datang mau membantu, ada yang menggambarkan ayahnya datang mau membantu, ada yang menggambar
ada gambaran ini yang datang, ada gambaran ini yang datang. Sementara kita sibuk menangis. Tunggu dulu. Sedapat mungkin kesedihan itu ditahan dulu Bapak Ibu. Ya kita tahulah proses sedih itu. Mungkin kita semua sudah pernah mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi biarkan orang ini dulu selesai dengan proses sakaratul mautnya, sembari kita tuntun Bapak Ibu. Jangan semua sibuk menangis, tak ada yang nuntun. Satu hal kadang yang salah, ketika orang proses sakaratul maut, kita paksa dia untuk berucap 2 kalimat syahadat. Dia tak mampu lagi itu Bapak Ibu. Tak sanggup lagi dia itu. Mau kita paksa dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak bisa lagi. Tak sanggup. Dia dalam posisi sakarat, mabuk, linglung, antara ada dan tiada. Tak mampu lagi itu dia Bapak Ibu. Cukup Allah bisa, nama Nabi Muhammad bisa. Karena sulit Bapak Ibu orang untuk bersyahadat dalam proses sakaratul maut, apalagi di akhir-akhir mau menghabiskan, itu sulit. Karena lidah itu kerongkongan sudah ketarik ke dalam Bapak Ibu. Lidah orang yang sakaratul maut itu pendek, dia ketarik ke dalam, maka dia tak bisa berujar. Maka kadang ada orang sakaratul maut dia menangis, ada kedipan mata kalaupun masih sanggup. Untuk ngomong gak bisa lagi, karena napas sudah di kerongkongan, lidah sudah ketarik ke dalam, dia tak sanggup lagi berkata-kata. Itu kadang yang salah di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dirampas. Yang kedua, yantahabul warathatu malahu. Begitu kita mati, mau tak mau harta Bapak Ibu sama siapa? Ahli waris. Itu otomatis akan menjadi hak milik ahli waris Bapak Ibu. Tak bisa lagi, Ibu udah mati, Bapak udah mati, kita udah mati. Mobil Ibu punya orang lain, rumah Ibu udah punya orang lain, punya anak, punya suami, punya istri kalau masih hidup, dan seterusnya. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma illa innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tak ada yang terzalimi. Semua harta ibu secara paksa akan diambil orang lain. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Yatba'ul mayyita thalasah. Ada 3 komponen yang mengikuti bapak ibu nanti ke kuburan. Ibu udah mati, bapak udah mati, kita udah mati, di antara orang kita rame-rame ke kuburan. 3 yang ikut ke kuburan Bapak Ibu, ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u uthnani, 2 balik Ibu. 2 balik ke rumah Pak. Wa yabqa wahid, tinggal 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Begitu bapak ibu dikubur, yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya, handai tolan, anak, istri, suami, abang, kakak pulang ke rumah. Wa maluhu, hartanya. Tadi diantar pakai mobil, balik. Diantar pakai kereta, balik. Kain-kain penutupnya, balik. Bantal, balik ke rumah. Wa yabqa amaluhu, tinggallah amalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dirampas dari kita. Gak mungkin ibu ditanam, tinggalkan orang tuh mobil di situ, Bu. Mungkin itu? Tak mungkin itu. Tinggalkan orang tuh, ibu baru beli sepeda motor, 2 hari ninggal ibu, ini kesayangan ibu, tinggalkan orang tuh samping kuburan, mungkin itu? Tak mungkin. Bawa orang tuh pulang Bapak Ibu, dipakai. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Kita dalam kuburan. Di rumah kita takziah 1, 2, 3 malam, seminggu, 2 minggu, setahun. Orang akan beraktivitas dengan aktivitasnya masing-masing. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, tak akan ada yang terganggu di dunia ini atas kematian kita. Orang-orang akan bekerja sebagaimana biasanya. Ada jabatan bapak, itu 2 hari aja itu Pak, nggak pala 2 hari, 1 hari udah ada yang menggantikan itu. Apa jabatan bapak? Kepala dinas, kabak, kasubag, dan seterusnya. Banyak itu yang bisa di situ Pak. Tak usah khawatir itu. Rumah bapak tak usah khawatir, rumah ibu tak usah khawatir. Ada yang jaganya, siapa? Ahli waris. Khawatirlah kita terhadap diri kita Bapak Ibu, sendirian kita dalam kubur. Kok tadi sore kita dikubur, atau tadi sore, atau tadi siang habis zuhur,
ninggal kita semalam sore, dikuburlah kita itu. Berarti tadi siang biasanya disolatkan di masjid, malam ini kita udah dikubur. Anak, suami, istri di rumah itu Bapak Ibu, solat, makan. Libur dulu dia bekerja, seminggunya itu Bapak Ibu. 10 hari ini sudah beraktivitas balik. Anak kita liburlah dia sekolah, sedih. 1, 2, 3 hari, seminggu, 10 hari. Habis itu dia beraktivitas balik. Ibu, bapak kita di dalam kuburan dengan segala pertanggungjawaban yang ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia penghitungan amalnya, sedangkan mereka dalam keadaan lengah lagi berpaling. Kita kan makin dekat ini Bapak Ibu, makin maju. Kita kan makin maju nih ke kuburan. Kuburan itu kan makin kita datang ini Bapak Ibu. Besok berkurang usia, berarti kita mendekat ke kuburan. Lusa makin dekat, besoknya lagi makin dekat. 1 minggu tambah dekat, 1 bulan semakin dekat Bapak Ibu. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, semakin dekat penghitungan amal manusia. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, tapi kita banyak lupa, banyak lalai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuntahabud duda jismahu. Cacing-cacing, ulat akan memakan tubuhnya, menggerogoti tubuh Bapak Ibu, menggerogoti tubuh kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa diri kita tercipta dari 2 unsur. Ada jasmani, ada rohani. Terkadang kita Bapak Ibu sibuk mempoles jasmani dengan menghiraukan kebutuhan rohani Bapak Ibu. Yang pakai bedak, yang pakai makeup, itu namanya jasmani. Apa sekarang istilah skincare? Ya kan Bu? Pakai skincare. Ibu pakai? Enggak, betul lah Bu. Pakai skincare. Nah, itu kan pola. Unsur di dalam tubuh kita ini 2, jasmani dan rohani Bapak Ibu. Yang kadang Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kita salah. Bahkan terhadap anak-anak kita salah. Anak kita usia sekolah, mau usia kuliah, kita sibuk memikirkan tentang kehidupan jasmani mereka. Itu penting, ya penting dan amat penting. Tapi kadang kita lupa mempersiapkan unsur rohani orang itu Bapak Ibu. Makanya anak-anak sekarang banyak bandal-bandal. Kenapa Bapak Ibu? Sibuk kita mengasih makan yang bervitamin, protein, bergizi dan seterusnya. Sibuk kita menyekolahkannya ke tempat yang kita rasa mantap, paten, hebat sekolah itu. Tapi terabaikan kita agamanya, terabaikan kita kebutuhan rohaninya. Kita sibuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak kita. Kita pun begitu Bapak Ibu. Sibuk kita mempersiapkan kebutuhan jasmani kita. Padahal unsur dalam diri kita itu ada 2, dan kedua-duanya itu Bapak Ibu harus sejalan dan seimbang, butuh asupan makanan. Ibu kalau tak makan 3 hari lemas atau tidak? Lemas Bu. Tak makan Ibu seminggu mati. Tak makan tak minum kita seminggu Pak, mati, lemas, dehidrasi kita, lemah. Rohani kita juga begitu Bapak Ibu. Makanannya ada, asupannya ada. Kalau tak kita kasih itu makan, mati dia, atau rusak dia, atau sakit. Ibu kan pola makannya kalau tidak sebagaimana mestinya atau tak sesuai bisa sakit. Masuk angin lah, apalagi masuk angin, banyak lah, apalagi kalau terlambat makan banyak, asam lambung, kira-kira begitu. Rohani kita pun begitu Bapak Ibu. Kalau tak tercukupi asupannya, makanannya, rusak juga dia. Aur-auran kita, uring-uringan kita Bapak Ibu. Karena yang menggerakkan tubuh kita ini apa Bapak Ibu? Yang menggerakkan jasmani ini apa Bapak Ibu? Perintah dari mana? Rohani ini. Kenapa Bapak Ibu mau sholat di sini duduk dengar ceramah? Kenapa kita mau sholat jamaah, sholat maghrib, sholat isya? Kenapa kita mau mendengarkan? Kenapa tubuh kita ini kita mau duduk di sini? Yang menggerakkan jasmani kita dari
Rohani kita yang bergerak itu Bapak Ibu. Kalau keinginan dan niat itu tadi tak ada, tak mau Bapak Ibu itu ke sini. Maka unsur jasmani dan rohani ini akan membutuhkan asupan Bapak Ibu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tubuh ibu itu nanti, tubuh bapak, tubuh saya dan kita semua akan digerogoti cacing ini Bapak Ibu. Hancur ini semua di dalam tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses hancurnya Bapak Ibu tubuh manusia itu pertama kali ketika berpisahnya ruh dengan jasad Bapak Ibu. Begitu tadi dipaksa dicabut ruh kita dari jasad Bapak Ibu dengan yang sangat-sangat sakit itu, maka jantung kita akan berhenti memompa darah. Maka mulailah terjadi proses pembusukan Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita ini ada gas Bapak Ibu. Satu hari Bapak Ibu ditangisi keluarga, esok hari berikutnya ibu dikubur. Satu hari, 2 hari cacing-cacing datang. 3 hari sampai 5 hari Bapak Ibu, gas yang di dalam tubuh kita ini akan mendorong semua cairan yang ada dalam tubuh kita keluar dari seluruh lubang yang ada dalam diri kita. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, lubang mulut, pokoknya semua yang berlubang keluar cairan. Keluar cairan bau busuk Bapak Ibu. Itulah yang mengundang cacing datang. Datanglah ulat Bapak Ibu. Datanglah belatung Bapak Ibu. Lambat laun meleleh Bapak Ibu. Lambat laun hancur. Rambut Bapak Ibu pelan-pelan akan tanggal sendiri, busuk. Tubuh kita akan tanggal, kuku-kuku akan tanggal, kulit akan meleleh Bapak Ibu. Dalam proses 10 hari habis tubuh, tak ada lagi Bapak Ibu. Apa yang mau dibanggakan? Tak ada lagi. Itulah proses hancurnya tubuh. Lama-lama hancur, bau busuk, mati lama-lama tinggal tulang, tinggal rangka. Itulah dia Bapak Ibu. Habis tubuh, tak ada lagi. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dihebatkan? Tak ada Bapak Ibu. Selesai. Tubuh ibu digerogoti. Maka unsur rohani dalam tubuh kita itu Bapak Ibu perlu kita kasih asupan supaya tubuh kita itu juga ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pula tak ada kebaikan tubuh kita itu, tak ada unsur rohani di dalamnya, apalah harga tubuh ibu itu? Toh nanti mohon maaf dengan kata lain dibuangnya itu Bapak Ibu. Dikubur itu dibuang, dikubur. Selesailah itu, tak ada lagi. Tinggal tulang belulang lah itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan roh itu adalah ilmu agama Bapak Ibu. Baca Quran, beramal soleh, beribadah, apalagi ini ikut pengajian, apalagi, dan amal-amal yang lain itu adalah makanan roh kita Bapak Ibu. Dan itu harus dijaga keseimbangannya. Jangan tidak Bapak Ibu jaga. Baca Quran, buat rutinnya. Siap sholat subuh, tak usah banyak-banyak, tak apa-apa. Setengah halaman boleh, 1 halaman boleh, besok ulangi lagi. Itu asupan roh, kasih makan. Sama itu kalau ibu tak sarapan pagi besok, ada pula asam lambungnya, udahlah sakitlah itu. Terlambat ibu makan, tak ibu kasih asupan dalam tubuh ibu, sakit. Roh itu juga, rohani itu juga begitu. Tidak kita kasih asupannya, maka dia akan sakit. Bapak Ibu, yang keempat, yang terakhir, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuntahabul khusama'u amaluhu, musuh akan mengambil pahala ibadah kita dengan paksa Bapak Ibu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika kita berbuat tidak baik di dunia ini terhadap orang lain, hablum minan nas, kita tidak baik, ada perbuatan tidak baik kita dengan orang lain, dan itu belum termaafkan oleh orang tersebut, yuntahabul khusama'u amalahu, inilah nanti akan dipaksa Bapak Ibu. Amal ibu dikasih sama orang yang pernah ibu sakiti, amal bapak dikasih sama orang yang pernah disakiti. Inilah dalam hadis sahih Bapak Ibu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menanya sahabat, atadruna mal muflis, tahu kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata Rasul, al muflisu minna man la dirham lahu wala mata'. Dijawab sahabat, orang yang bangkrut itu orang tak punya dirham, tak punya uang, wala mata', tak punya harta, kata sahabat.
Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa saumin. Orang yang bangkrut hari kiamat itu dari golongan umatku, nanti di hari kiamat datang membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya. Macam kita ini Bapak Ibu, puasa salat kita, membawa pahala zakatnya, membawa pahala hajinya, membawa pahala ini dan seterusnya. Wa ya'ti qad syatama hada, tapi dia juga suka menyakiti orang lain. Wa qadhafa hada, menyumpah orang lain, memfitnah orang lain. Wa akala mala hada, memakan harta orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain. Berutang kita sama wa itu, tak mau kita bayarnya, tak melawannya wa itu, enggak berani dia itu minta. Nanti di kiamat itulah dipaksa amal soleh kita dikasihkan kepada orang tersebut. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nanti Bapak Ibu, perilaku-perilaku tidak baik kita itu diganti dengan yu'ta hadza min hasanatihi. Diambil kebaikan kita dikasihkan sama orang yang pernah kita sakiti. Wa yu'ta hadza min hasanatihi. Ada lagi orang yang ibu sakiti, diambil lagi kebaikan ibu dikasih sama orang itu. Semakin banyak orang yang kita sakiti, semakin banyak amal kebaikan kita diambil dikasihkan sama orang-orang itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaih. Kalau kebaikannya habis qabla ay yuqda ma alaih, ada lagi rupanya orang yang ibu sakiti, ada lagi pak harta orang yang kita makan. Ukhidha min khotoyahum, diambillah kesalahan orang itu dikasihkan sama kita Bapak Ibu, diberikan sama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Bapak Ibu 4 hal yang dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Mau tak mau, suka tak suka, itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak pada tempatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahwa wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahdina siratan mustaqima, wahdina siratan mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad.